Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Kali ini kita akan explore jalan-jalan lagi di seputaran Desa Kumain. Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kemarin pernah kita eksplor Desa Kumain ini. Kali ini kita akan eksplor masih di Desa Kumain, tapi bukan yang kemarin ya, artinya di jalur yang lain. Kita akan eksplor jalur 4. Di sini mereka menyebutnya itu G4 karena jalurnya disebut dengan G. Ya, dulu ini namanya Desa Gajah. Desa Gajah disebut Desa Gajah karena di seputaran sini dulunya itu tempat berkumpulnya atau berseluruhnya rombongan gajah. Habitat gajah dulu sudah banyak. Ketika baru tanam sawit itu sekitar tahun 85 ya, 85-86 seingat saya itu 85-86 itu ketika sawit baru ditanam itu banyak sekali gajah, sehingga sawit-sawit itu di ngomong dobrak-abrik, tapi ya karena gajah itu makan apa umbutnya atau apa tunas muda atau yang masih muda-muda itu dimakan oleh gajah. Jadi ya mau nggak mau ya rusak, karena memang namanya gajah banding dengan sawit yang kecil itu. Sehingga ada pengusiran dengan listrik ya, saya itu yang mampu dengan listrik, dengan strom itu, dengan kawat itu dari listrik, nah, mereka agak menghindar. Tapi ya dikatakan mau gimana lagi, ternyata gajah itu ya ada akalnya. Jadi kawat itu jadi gajah itu menumbangkan pohon sehingga menimpa itu kawat listrik sehingga kawatnya tumbang sehingga dia bisa lewat itu. Ternyata ya hewan ini gajah punya akal, punya pikiran untuk menempuh itu tujuannya, untuk mencapai tujuan, dia punya akal, punya pikiran. Nah, ya ini namanya Desa Kumain, Desa Gajah. Sehingga jalurnya itu G1 sampai G5, ada 5 jalur ya. Kita lewat ini G4 ya. Jadi sebenarnya semua yang Allah takdirkan itu memang sudah kehendaknya. Seperti tadi itu sawit dimakan gajah, itu sudah kehendak Allah seperti itu. Diadakan pengusiran ya, memang ini takdirnya seperti itu. Kalau kita ikhlas dan tidak menggerutu, syukur, insya Allah Allah baik-baik saja. Ya diadakan pengusiran ya, akhirnya misalkan gajah sudah nggak sini lagi, dipindahkan di tempat yang lain. Ini kita ikhlas dan ya pokoknya kita berbuat baik saja, berbuat baik kepada Allah, berbuat kepada manusia, berbuat baik kepada sesama makhluk Allah SWT. Nah, Rasulullah SAW pernah pernah menyampaikan bahwa ada dua kebiasaan yang tidak bisa berkumpul dalam diri seorang mukmin. Ya. Ada dua kebiasaan yang nggak mungkin atau nggak ada dalam diri seorang mukmin berkumpul di situ, yaitu pertama kikir atau bakhil atau medit, yang kedua akhlak yang buruk. Nah ini, jadi dua hal ini nggak mungkin ada dalam diri seorang mukmin. Jadi karena berbuat bakhil dan berakhlak buruk itu sama sekali bukanlah sifat seorang yang mukmin. Nah,
bukan semua mukmin ini, sifat itu bukan miliknya orang mukmin. Jadi kalau dia berbuat bakhil dan berakhlak buruk, hendaknya maunya dia itu suruh meriksa, suruh neliti imannya itu, bener nggak imannya itu. Karena orang seperti itu dikhawatirkan akan kehilangan imannya. Kalau dia melakukan dua hal itu, medit atau bakhil, kedekut kalau orang Melayu, akan kehilangan imannya. Karena ini, setiap perbuatan baik itu akan menyebabkan menyebabkan orang itu membuat kebaikan yang lainnya gitu loh. Jadi setiap perbuatan baik itu akan menyebabkan perbuatan baik lainnya dalam diri seorang itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita berbuat buruk, maka akan menyebabkan perbuatan buruk lainnya. Nah itu. Ya seperti itu memang. Jadi ada satu hadis yang mengatakan bahwa tingkatan tertinggi dari kikir, tingkatan tertinggi dari bakhil, medit itu namanya syuh. Ya, syuh. Syuh dan iman itu sangat bertolak belakang. Maka keduanya nggak mungkin berkumpul. Ibaratnya air dan api. Nah, itu. Air dan api nggak bisa kumpul. Jadi yang kuat, mana yang kuat dia akan menghancurkan yang lemah. Gitu. Kalau api yang kuat dia akan membakar air. Kalau air yang kuat maka dia akan memadamkan api. Nah, ya seperti itu. Maka kedua hal itu saling bertentangan. Dalam satu hadis itu dalam apa? Bahwa setiap atau wali Allah, seorang wali itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mempunyai dua kebiasaan, yaitu dermawan dan akhlak yang baik. Nah, ini seorang wali. Seorang wali itu kasih Allah, yang dicintai Allah itu pasti mempunyai dua hal itu. Yang pertama dermawan, bermurah, dan yang kedua akhlak yang baik. Ini udah jelas nih. Jadi nggak ada seorang wali Allah pun satupun yang dicipta Allah tidak memiliki sifat dermawan. Nggak ada itu. Kalau dia wali Allah pasti dermawan. Jadi orang yang dekat dengan Allah dan cinta kepada Allah, maka hatinya itu ingin selalu membelanjakan hartanya untuk makhluk-makhluknya, untuk makhluk Allah. Karena di antara yang dikerjakan itu harus dikerjakan sebagai bukti cinta kepada Allah. Salah satunya itu dengan membelanjakan harta yang dicintainya kepada makhluk-makhluk Allah, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, fakir miskin dan lain sebagainya. Karena dia beranggapan bahwa semua makhluk itu merupakan ciptaan Allah, keluarga Allah, artinya hambanya Allah, makhluknya Allah. Nah, hati seorang wali itu dia akan membelanjakannya itu untuk itu makhluk Allah. Orang yang berhubungan dengan Allah sangat dekat, tentu hatinya ingin membelanjakan hartanya untuk mencari ridhonya. Kalau seandainya hatinya nggak ingin membelanjakan hartanya, nggak mau atau nggak pingin membelanjakan hartanya untuk hamba Allah, untuk makhluknya Allah, ini merupakan apa ya, itu tanda bahwa cinta kepada harta, cinta kepada kebendaan melebihi cintanya kepada Allah.
Jadi pengakuannya bahwa cinta Allah adalah palsu, dusta, bohong. Nah, jadi seorang wali Allah itu pasti cinta kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah. Jadi enggak sayang untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nah ini. Jadi merupakan wali Allah itu jadi dermawan dan akhlak yang baik. Dan kita sebagai manusia hendaknya jangan hanya ingin dicintai oleh manusia, oleh istri, anak, pimpinan, tetangga dan sebagainya. Tapi bagaimana kita punya keinginan, punya gairah, punya hiroh untuk dicintai Allah. Selama ini kita kan berusaha bagaimana kita dicintai pimpinan kita, atau kita bagaimana dicintai warga kita, jemaah kita, teman-teman kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Tapi kadang lupa kita harusnya justru yang pertama itu harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya kita hendaknya berpikir ke sana. Hanya kita berusaha bagaimana supaya Allah cinta kepada kita. Ya, bagaimana kita ya cinta kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah, dengan menuruti perintah Allah, maka insya Allah lambat laun Allah akan cinta kepada kita. Nah, jadi perjalanan kita kali ini dari Desa Kumain melalui jalur 4 atau G4. Nah, ini udah jalan keluar. Nah, yang pernah kita eksplor ini ya. Jadi demikian ya, sedulur, cerita kita bagaimana kita supaya menjadi wali Allah Subhanahu, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sedikit demi sedikit bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita, pemikiran kita tenang. Kita mengharap janji-janji Allah. Kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita semua termasuk menjadi orang-orang dicintai Allah. Demikian sedulur, sampai di sini dulu. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.